Oke, tadi terputus, kita lanjut lagi di sini ayat 11 ya sampai 13 dikatakan di manakah dia. Ini menunjukkan para pemuka Yahudi itu begitu haus darah. Lalu ada orang-orang yang berbeda pandangan tentang dia. Nah, ini menunjukkan orang banyak itu atau tokoh Yesus ini adalah tokoh yang kontroversial, ya. Lalu ada 3 pandangan di sini ya. Dia orang baik, yang artinya penyesat, dan satu lagi ada orang yang tidak berbicara ya secara terbuka karena takut. Terus baca lagi. Jelaslah bahwa orang banyaklah yang tidak berani berbicara secara terbuka tentang Yesus karena takut kepada para penguasa Yahudi. Kata-katanya menyesatkan orang banyak adalah bukti tambahan yang memfitnahnya adalah para penguasa. Seandainya kata-kata ini diungkapkan oleh orang banyak, mereka akan berkata, ia menyesatkan. Perhatikan bahwa seperti biasa, para penguasa yang menipu dan yang berusaha yang lebih lucu. Tapi orang-orang itu bukannya sama sekali tidak percaya. Mereka gagal untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan karena mereka menguji. Iya. Jadi mereka gagal untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan karena mereka pengecut. Itu karena takut itu ya. Oke. Padahal apa tuh kata Theophilus itu? Padahal mereka lah yang menyesatkan gitu ya. Tapi karena tidak berani, ini disebut sebagai pengecut. Oke, nah sekarang kita ayat yang ke-14. Baca ayat yang ke-14. Yang setuju 14, coba bahasa Yunani-nya. Waktu itu pesta sedang berlangsung kan, Yesus masuk ke bait Allah dan lalu mengajar di situ. Yunaninya apa ya? Tes eortes. Yesus esto Iya. De tes eortes mesuses anebe Yesus esto hieron kai edidas. Nah, di tengah perayaan itu atau di tengah pesta itu Yesus masuk ke di sini tempat ya, holy sacred ya, berarti di sini bait Allah ya, atau masuk ke temple lalu dan mengajar. Didaskan. Ya. Nah, kita lihat mengajar di sini maksudnya apa ini? Coba baca. Kristus tidak harus mempelajari doktrin karena sebagai Allah doktrin berbicara tentang Dia. Menurut Ambrosius. Sebagai firman Bapa dan firman Bapa, Kristus mengucapkan baik hal-hal yang menjadi miliknya maupun yang menjadi milik Bapa. Menurut Ambrosius. Ya. Ajarannya adalah milik Bapa karena persis seperti ajarannya dan sebagai hikmat Bapa. Bapa berbicara melalui Dia. Dia menunjukkan dalam dirinya sendiri bahwa mereka yang melakukan perintah Bapa benar-benar mengetahui ajarannya. Dikirim dari Dia sendiri. Oke, jadi ini konteksnya adalah kita lihat di ayat yang ke-15. Lalu kan di situ orang-orang Yahudi heran ya kan? Berkata, kok orang ini bisa mengajar? Atau bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan? Ya. Sementara dia tidak pernah belajar. Nah, Yunaninya gini ya. Eutamazon itu artinya terheran, unhoiudayo, ya. Oke, orang Yahudi terheran dan berkata, pos autos grammata. Pos itu artinya bagaimana dia grammata oiden, mengetahui
tulisan-tulisan atau mengetahui apa ini? Kitab-kitab. Ya kan? Mena tekos. Tanpa belajar. Ayat 16. Di situ Yesus kepada mereka, lalu Yesus berkata kepada mereka, ya kan? Oke. Me didake u. Ya. Yesus mengatakan, me didake ajaranku uk tidak estin tidak berasal ya. Eme ya, tidak berasal dari dari diriku sendiri. Allah, tetapi apa? Tu pemfantos me. Artinya dari dia yang pemfantos mengutus aku. Siapa? Yaitu sang Bapa. Ya. Lalu ayat 17 apa? Ayat 17. Sorry ya. Ya benar ya. 17. Eantis tele to telema auto poin. Terus baca dong. Ya. Iya. Artinya jika ya artinya jika seseorang tele to telema auto poin, oke, jika seseorang atau jika seseorang ingin melakukan kehendaknya, ya, jika seseorang mau atau ingin melakukan kehendaknya, nyanya itu huruf besar ya. Oke, genos tetai dia akan tahu peri tentang didaskes, tentang doktrin atau tentang ajaranku. Ya, tentang doktrin gitu aja. And then poteron ektuteo ya, apakah ektuteo, apakah ajaranku berasal dari Allah, atau apakah ego up emautun lalu, ya, atau apakah aku berbicara ya, atau aku berkata-kata dari otoritasku sendiri, ya, atau dari diriku sendiri lah gitu. Aku berbicara dari diriku sendiri, ya. Jadi siapa saja yang mau melakukan kehendaknya, maksudnya kehendak Bapak tadi, maka dia akan tahu ajaranku ini berasal dari Allah, ya. Baik itu aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ya. Maksudnya kalau melakukan kehendaknya, maka dia akan tahu ini ajaran dari Allah dan ini juga ajaran dari diriku. Maksudnya ya, ajaran ini berasal dari Allah melalui kata-kataku, gitu maksudnya. Oke, itu ayat 17. Ya, ayat 18. Coba baca Yunaninya. O af eutu ya. Nah,
siapa saja lalon berkata af eutu dari dirinya sendiri, ya, siapa saja yang berkata dari dirinya sendiri, maka ten doksan ten idian, tt, dia mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tetapi dia yang mencari atau tetapi siapa saja yang mencari ten doksan, kemuliaan, ya, tu pemfantaus auton, mencari kemuliaan bagi dia yang mengutusnya, oke, maka aletes estin, dia benar. Kai adikia, dan kejahatan uk estin en auto, tidak ada di dalam dirinya. Adikia itu ketidakbenaran tidak ada di dalam diri, bukan kejahatan. Nah, jadi sekali lagi, dia atau ho ini bisa dia atau bisa siapa saja ya. Oke. Jadi dia yang berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tapi dia yang mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, dia benar dan tidak ada kebenaran di dalam, dan tidak ada ketidakbenaran dalam dirinya atau pada dirinya. Ya. Nah, coba kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh para bapak gereja ya. Coba baca. Kristus tidak harus mempelajari doktrin karena sebagai Allah doktrin berbicara tentang Dia. Sebagai firman Bapa dan hikmat Bapa untuk mengucapkan baik hal-hal yang menjadi miliknya maupun yang menjadi milik Bapa. Ajarannya adalah milik Bapa karena persis seperti ajarannya dan sebagai hikmat Bapa. Bapa berbicara melalui Dia. Dia menunjukkan dalam dirinya sendiri bahwa mereka yang melakukan kehendak Bapa benar-benar mengetahui ajarannya. Keinginan sederhana untuk mengetahui dan mengikuti kehendak Allah adalah kunci. Nah, jadi di sini kalau Ambrosius mengatakan apa? Kalau dikatakan di sini ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya apa di sini? Kristus tidak perlu mempelajari doktrin. Ya kan? Oke. Ayat 15 kan, bagaimana orang ini mengetahui kitab suci tanpa belajar? Ya kan? Bagi Ambrosius apa? Hah? Dia tidak harus belajar kitab suci atau doktrin. Karena sebagai Allah, ya doktrin itu berbicara tentang Dia. Nah, Agustinus mengatakan Dia itu adalah firman dan hikmatnya Allah, yaitu Kristus. Maka ketika dia mengucapkan sesuatu, ya itu adalah miliknya katanya, dan itu juga menjadi milik Bapa. Sama seperti kata-katamu itu adalah kata-kata milikmu, dan itu mencerminkan siapa kamu, ya kan? Mencerminkan hikmatmu, mencerminkan perkataanmu, kata-kata tadi. Sama seperti tadi, Yesusnya adalah firman Bapa dan hikmat Bapa. Jadi kalau dia mengucapkan sesuatu, ya itu adalah milik Dia dan milik Allah. Nah, maka di sini Yesus benar kata, ajaranku berasal dari Bapa, ya, yang mengutus aku.
Terus ajarannya adalah apa? Di sini. Mirip Bapa, persis seperti ajarannya. Dan sebagai hikmat Bapa berbicara melalui dia. Ya kan? Kalau Kiril apa? Dia mengatakan, dia menunjukkan dalam dirinya sendiri bahwa mereka yang melakukan kehendak Bapa benar-benar mengetahui ajarannya. Ya. Terus baca lagi, keinginan sederhana. Keinginan sederhana untuk mengetahui dan mengikuti kehendak Allah adalah kunci untuk memahami. Kebutuhan rohani berasal dari keengganan untuk mengenal Allah, untuk mengakui otoritas. Chrysostom memparafrasekan itu sebagai cara ini. Singkirkan dirimu dari kejahatan, kemarahan, iri hati, dan kebencian yang telah muncul di hati, dan provokasi terhadap aku. Maka engkau tidak akan mengalami kesulitan untuk menyadari bahwa firman itu sebenarnya adalah firman Bapa. Karena itu kejahatan ini menggelapkan pemahaman kita dan mendistorsi penilaian yang sehat. Jika kita menghapus kejahatan ini, kita tidak akan lagi menderita dengan salah. Sedikit kata sulit, kamu udah salah. Oke. Apa artinya di sini? Chrysostom ngomong apa? Dia memparafrasekan gini ya. Singkirkan dirimu dari kejahatan. Ya. Dari kemarahan, iri hati, kebencian, tanpa provokasi terhadap aku. Maka kamu tidak akan mengalami kesulitan untuk menyadari firman-Ku, bahwa firman itu adalah firman-Nya Bapa. Ya. Nah, justru kemarahan, iri hati, kebencian ini yang menggelapkan pemahamanmu dan merusak ya, itu mendistorsi penilaian yang sehat. Jadi kalau kita menghapus kejahatan ini, kita tidak akan lagi menderita. Nah, sehingga di sini Kristus itu sebetulnya kita punya keinginan yang sederhana ya, tanpa di sini dikatakan keinginan sederhana untuk mengetahui dan mengikuti kehendak Allah. Ini adalah kunci untuk memahami perkataan Yesus. Ya, jadi tidak ada hal-hal niat-niat yang jahat seperti pemuka orang Yahudi itu. Ya. Pemuka Yahudi itu penuh apa? Kemarahan, iri hati, kebencian, ya kan? Itu. Nah, singkirkan itu, tapi justru punya keinginan yang sederhana. Nah, maka di situ kita bisa memahami perkataan Yesus. Ya. Nah, itu kata Chrysostom di sini. Ya. Misalnya kalau ayat 15 itu, kenapa kok para pemuka Yahudi itu berkata begini? Bagaimana orang ini memahami ya kitab suci tanpa belajar? Nah, itu karena menurut Chrysostom mereka memiliki kejahatan, yaitu kemarahan, iri hati, dan kebencian. Nah, sebaliknya kita disuruh apa? Punya keinginan yang sederhana, dia katakan menjauhkan kejahatan tersebut atau menghapus kejahatan tersebut. Ya, oke. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi ya.